Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garang Prihatmarta, NPM 191111100032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar etika. Apa etika moral, mengapa dan bagaimana? Nilai, norma, etika, dan moral saling berkaitan karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian nilai. Nilai ialah sesuatu yang memberikan makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Stevens, 1999. Suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek. Robert, 1998. Pengertian norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. 4 macam norma. 1. Norma kesopanan. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma agama. Dan 4. Norma hukum. Pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang. Sanksi dari masyarakat berupa cemoohan, celaan, tawa, pengasingan dari kehidupan sosial dan sejenisnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksi terutama dari diri sendiri, misal rasa bersalah. Yang ketiga, norma agama. Norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui nabi atau rasul. Sanksi berupa murka Allah atau siksaan neraka. Dan yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Sanksi di penjara. Norma hukum mempunyai karakteristik tersendiri yakni berupa sanksi yang tegas dan imperatif jika dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin bentuknya jamak mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. 1. Moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. 2. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Yang ketiga, moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Helden, 1997, dan Ricard, 1971. 4. Moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Atkinson, 1969. Yang kelima, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan yang baik. Lamidan, 1995. Pembagian moral. 1. Moral umum. 2. Moral khusus. Moral khusus sama dengan etika profesi. Contoh, etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, dan etika profesi guru dan dosen. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika adalah nilai norma dan
ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok. 2. Etika adalah kumpulan azas-azas atau nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Ketiga, etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Burton 1993 dan Algernon D. Black 1993. Etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dan kehidupan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh-contoh etika: mengucapkan salam saat bertemu, cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan, makan menggunakan tangan kanan, membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama yang lebih tua. Hubungan etika norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Peragaannya seperti di bawah ini: nilai, norma, moral, etika, sikap, dan perilaku manusia. Manfaat kita mempelajari nilai, norma, etika, dan moral. Kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Kita dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya, dan kita dapat meningkatkan profesionalitas. Macam-macam etika. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup, dan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dan yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang membuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu digambarkan skema tentang etika sebagai berikut. Seperti ini gambaran skema etika. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya umat manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya sesuatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Etika khusus dibagi menjadi dua, etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika sosial meliputi banyak bidang antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi.
Dari sistematik di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.